Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Faizi dengan NIM 2520100. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah jaringan nirkabel. 2. Penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras nirkabel adalah perangkat elektronik yang dapat berkomunikasi dengan perangkat lain tanpa menggunakan kabel atau koneksi fisik. Sebaiknya mereka menggunakan gelombang radio atau teknologi lain transmisikan data dan menerima data. Perangkat ini dapat mencakup berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan perangkat rumah tangga seperti printer, kamera keamanan, dan termostat. Perangkat nirkabel menggunakan beberapa teknologi untuk berkomunikasi satu sama lain, termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan sel Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang umum digunakan dan digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet dan satu sama lain. Bluetooth adalah teknologi nirkabel lain yang umum digunakan dan digunakan untuk menghubung perangkat dalam jangkauan pendek, seperti antara smartphone dan handphone Bluetooth. Perangkat seluler menggunakan jaringan seluler untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan dapat mencakup berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop. Perangkat nirkabel memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan perangkat yang terhubung dengan kabel, termasuk failover dan kemudahan penggunaannya. Mereka juga dapat mengurangi kebutuhan kabel yang dapat mengurangi risiko kerusakan dan membuat tugas seperti mengatur dan menghapus kabel lebih mudah. Namun, mereka juga memiliki beberapa kelemahan, termasuk potensi gangguan pada sinyal nirkabel lain dan risiko ancaman dan keamanan jika perangkat tidak dijamin aman. Secara keseluruhan, perangkat nirkabel telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkat elektronik, dan mereka harus memainkan peran penting dalam dunia teknologi. Ada berbagai jenis perangkat keras nirkabel, termasuk 1. Smartphone. Smartphone adalah perangkat nirkabel yang dipantunikasi dengan perangkat lain dan internet. Mereka dapat mencakup berbagai fitur seperti kamera, layar sentuh, dan GPS. 2. Laptop. Laptop adalah perangkat nirkabel yang dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dan internet. Mereka dapat mencakup berbagai fitur seperti kamera, layar sentuh, dan GPS. 3. Tablet. Tablet adalah perangkat nirkabel yang dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dan internet. Mereka dapat mencakup berbagai fitur seperti kamera, layar sentuh, dan GPS. 3. Perangkat rumah tangga. Perangkat rumah tangga nirkabel dapat mencakup berbagai perangkat seperti printer, kamera keamanan, dan termostat. Mereka dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dan internet. 5. Headphone Bluetooth. Headphone Bluetooth adalah perangkat nirkabel yang dapat berkomunikasi dengan smartphone dan perangkat lain. Mereka dapat mencakup berbagai fitur seperti noise cancellation dan mikrofon. 6. Speaker Bluetooth. Speaker Bluetooth adalah perangkat nirkabel yang dapat berkomunikasi dengan smartphone dan perangkat lainnya. Itu dapat mencakup berbagai fitur seperti bass yang kuat dan daya baterai yang tahan lama. 7. Smartwatch. Smartwatch adalah perangkat nirkabel yang dapat berkomunikasi dengan smartphone dan perangkat lain. Mereka dapat mencakup berbagai fitur seperti pelacakan kebugaran, pelacak kesehatan, dan GPS. 8. Perangkat wearable lainnya. Perangkat wearable lainnya seperti pelacak kebugaran, pelacak kesehatan, dan pelacak tidur juga dapat dianggap sebagai perangkat nirkabel. Ini hanya beberapa contoh dari berbagai jenis perangkat keras nirkabel yang tersedia.
dan banyak lagi, dan mereka terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Perangkat keras nirkabel memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan perangkat yang terhubung dengan kabel, termasuk 1. Fleksibilitas, 2. Kemudahan penggunaannya, 3. Kurangnya kabel, 4. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain, 5. Kemampuan untuk bergerak bebas, 6. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di jarak jauh, 7. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang lingkungan yang berbeda. Perangkat keras nirkabel memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan perangkat yang terhubung dengan kabel, termasuk 1. Gangguan pada sinyal nirkabel lain, 2. Risiko ancaman keamanan, 3. Ketergantungan pada baterai, 4. Potensi untuk kehilangan koneksi, 5. Potensi untuk gangguan pada sinyal, 6. Potensi untuk gangguan pada sinyal seluler, 7. Potensi untuk gangguan pada sinyal Bluetooth. 3. Konsep umum WPAN. WPAN adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet untuk berkomunikasi dengan internet dan perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik WPAN. WPAN menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data, memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jarak jauh. WPAN telah menjadi teknologi yang sangat penting dalam beberapa tahun terakhir, karena kemungkinan penggunaannya untuk mengakses internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik. Ini terlalu membuat lebih mudah bagi pengguna untuk bekerja dan bermain saat berpergian, dan telah memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler bahkan jika mereka terpisah oleh jarak yang jauh. Ada beberapa jenis WPAN, termasuk WPAN Bluetooth, WPAN Wi-Fi, WPAN seluler, dan WPAN nirkabel lainnya. Masing-masing jenis WPAN menggunakan teknologi yang berbeda untuk mentransmisikan data antara perangkat, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet ke internet dan perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik. WPAN memiliki beberapa kelemahan, termasuk rentang jangkauan terbatas, gangguan frekuensi keamanan, ketergantungan pada sumber daya, keterbatasan jarak, keterbatasan kecepatan, dan keterbatasan daya. Ini dapat membuat lebih sulit untuk terhubung dengan perangkat lain atau mengkoneksi dengan yang lambat, terutama di jarak yang jauh atau di lingkungan yang berbeda. Ada beberapa jenis WPAN termasuk WPAN Bluetooth. WPAN Bluetooth menggunakan teknologi Bluetooth untuk mentransmisikan data antara perangkat, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet ke internet dan perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik. 2. WPAN Wi-Fi. WPAN Wi-Fi menggunakan teknologi Wi-Fi untuk mentransmisikan data antar perangkat, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet ke internet dan perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik. 3. WPAN seluler. WPAN seluler menggunakan teknologi seluler untuk mentransmisikan data antara perangkat, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet ke internet dan perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik. 4. WPAN nirkabel lainnya. Ada juga jenis WPAN lainnya seperti WPAN nirkabel lainnya yang menggunakan teknologi nirkabel lainnya untuk mentransmisikan data antara perangkat. Secara keseluruhan ada beberapa jenis WPAN, termasuk WPAN Bluetooth, Wi-Fi seluler, dan WPAN nirkabel lainnya. Masing-masing jenis WPAN menggunakan teknologi yang berbeda untuk mentransmisikan data antara perangkat, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet ke internet dan tanpa perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik. WPAN memiliki keuntungan termasuk 1. Konsumsi daya rendah, 2. Mobilitas atau pergerakan yang tinggi, 3. Kemudahan dan kecepatan instalasi, 4. Fleksibel, 5. Biaya lebih murah, 6. Scalable.
memiliki beberapa kelemahan termasuk 1. Rentan jangkauan terbatas, 2. Gangguan frekuensi, 3. Keamanan, 4. Ketergantungan pada sumber daya, 5. Keterbatasan jarak, 6. Keterbatasan kecepatan, dan 7. Keterbatasan daya. 4. Konsep umum WLAN. WLAN atau Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet dan perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik. WLAN menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan smartphone, laptop, dan tablet mereka ke internet dan perangkat lain, bahkan jika mereka terpisah oleh jarak yang jauh atau berada di lokasi yang berbeda. WLAN dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk akses internet, nirkabel, berbagi file, dan berkomunikasi dengan perangkat lain. WLAN adalah teknologi yang sangat umum dan banyak digunakan di rumah, kantor, dan sekolah. Ada beberapa jenis WLAN termasuk 1. WLAN 802.11a. WLAN 802.11a adalah standar WLAN pertama yang dirilis pada tahun 1999. Ini menggunakan frekuensi 5 GHz dan dapat mencapai kecepatan hingga 1 GB per second. 2. WLAN 802.11b. WLAN 802.11b adalah standar WLAN kedua yang dirilis pada tahun 1999. Ini menggunakan frekuensi 2,4 MHz dan dapat mencapai kecepatan hingga 11 MB per second. 3. WLAN 802.11g. WLAN 802.11g adalah standar WLAN ketiga yang dirilis pada tahun 2003. Ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan dapat mencapai kecepatan hingga 54 MB per second. 4. WLAN 802.11n. WLAN ini adalah standar WLAN keempat yang dirilis pada tahun 2009. Ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dan dapat mencapai kecepatan hingga 600 MB per second. 5. WLAN 802.11ac. WLAN ini adalah standar WLAN kelima yang dirilis pada tahun 2013. Ini menggunakan frekuensi 5 GHz dan dapat mencapai kecepatan hingga 1 GB per second. 6. WLAN 802.11ad. WLAN ini adalah standar WLAN ke-6 yang dirilis pada tahun 2016. Ini menggunakan frekuensi 60 GHz dan dapat mencapai kecepatan hingga 7 GB per second. 7. WLAN 802.11ax. WLAN ini adalah standar WLAN ke-7 yang dirilis pada tahun 2019. Ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz dan dapat mencapai kecepatan hingga 10 GB per second. Secara keseluruhan ada beberapa jenis WLAN yang masing-masing dengan fitur dan kemampuan yang berbeda. Jenis WLAN yang paling umum digunakan adalah WLAN 802.11n dan 802.11ac. Yang keduanya dapat mencapai kecepatan hingga 1 GB per second dan banyak digunakan di rumah, kantor, dan sekolah. WLAN memiliki beberapa keuntungan termasuk 1. Kemampuan untuk terhubung ke internet dan perangkat lain tanpa kabel. WLAN memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet dan perangkat lain tanpa memerlukan kabel atau koneksi fisik, yang dapat membuat lebih mudah untuk terhubung dan berbagi data. 2. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di jarak jauh. WLAN memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di jarak jauh, yang dapat membuat lebih mudah untuk berbagi data dan berinteraksi dengan perangkat lain, bahkan jika mereka terpisah oleh jarak yang jauh. 3. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di lingkungan yang berbeda. WLAN memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang di lingkungan yang berbeda, seperti di dalam ruangan dan di luar ruangan, yang dapat membuat lebih mudah untuk berbagi data dan berinteraksi dengan perangkat lain di berbagai lokasi. Yang keempat, kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di lingkungan yang berbeda.
WLAN memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang lingkungan yang berbeda, seperti di dalam ruangan dan di luar ruangan, yang dapat membuat lebih mudah untuk berbagi data dan berinteraksi dengan perangkat lain di berbagai lokasi. 5. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di lingkungan yang berbeda. WLAN memungkinkan perangkat lain untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang di lingkungan yang berbeda, seperti di dalam ruangan dan di luar ruangan, yang dapat membuat lebih mudah untuk berbagi data dan berinteraksi dengan perangkat lain di berbagai lokasi. Yang keenam, kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang di lingkungan yang berbeda. Telah memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di lingkungan yang berbeda, seperti dalam ruangan dan di luar ruangan, yang mudah membuat lebih mudah untuk berbagi data dan berinteraksi dengan perangkat lain di berbagai lokasi. 7. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang lingkungan yang berbeda. WLAN memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan lingkungan yang berbeda, seperti dalam ruangan dan di luar ruangan, yang dapat membuat lebih mudah untuk berbagi data dan berinteraksi dengan perangkat lain di berbagai lokasi. Secara keseluruhan, WLAN memiliki beberapa keuntungan, termasuk kemampuan untuk terhubung ke internet dan perangkat lain tanpa kabel, berkomunikasi dengan perangkat lain di jarak jauh, berkomunikasi dengan perangkat lain di lingkungan yang berbeda, dan berkomunikasi dengan perangkat lain yang di lingkungan yang berbeda. Ini dapat membuat lebih mudah untuk berbagi data dan berinteraksi dengan perangkat lain, bahkan jika mereka terpisah oleh jarak yang jauh atau berada di lokasi yang berbeda. WLAN memiliki beberapa kelemahan, termasuk 1. Potensi gangguan. WLAN dapat terganggu oleh sinyal lain yang di frekuensi yang sama, seperti perangkat lain yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Ini dapat menyebabkan koneksi yang lebih lambat dan kurang dapat diandalkan. 2. Potensi keamanan. WLAN dapat rentan terhadap ancaman keamanan, seperti jaringan palsu atau perangkat yang mencuri data. Ini dapat membuat lebih sulit untuk menjaga data sensitif tetap aman. 3. Potensi keterbatasan jangkauan. WLAN dapat memiliki jangkauan yang terbatas, terutama jika perangkat menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Ini dapat membuat lebih sulit untuk terhubung ke WLAN dan di lokasi yang lebih jauh dari titik akses. 4. Potensi keterbatasan daya. WLAN dapat memiliki daya yang terbatas, terutama jika perangkat yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Ini dapat membuat lebih sulit untuk terhubung ke WLAN di lokasi yang lebih jauh dari titik akses. 5. Potensi keterbatasan daya. WLAN dapat memiliki daya yang terbatas, terutama jika perangkat menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Ini dapat membuat lebih sulit untuk terhubung ke WLAN di lokasi yang lebih jauh dari titik akses. 6. Potensi keterbatasan daya. WLAN dapat memiliki daya yang terbatas, terutama jika perangkat menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Ini membuat lebih sulit untuk terhubung ke WLAN di lokasi yang lebih jauh dari titik akses. 7. Potensi keterbatasan daya. WLAN dapat memiliki daya yang terbatas, terutama jika perangkat menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Ini dapat membuat lebih sulit untuk terhubung ke WLAN di lokasi yang lebih jauh dari titik akses. Secara keseluruhan, WLAN memiliki beberapa kelemahan, termasuk potensi gangguan, ancaman keamanan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan daya. Ini dapat membuat lebih sulit untuk terhubung ke WLAN di lokasi yang lebih jauh dari titik akses atau untuk menjaga daya sensitif tetap aman. 5. Jenis keamanan WLAN. 1. WPA2. WPA2 adalah standar keamanan WLAN yang paling umum dan paling aman. Ini menggunakan enkripsi AES untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. 2. WPA. WPA adalah standar keamanan WLAN yang lebih lama dan kurang aman dibandingkan WPA2. Ini menggunakan enkripsi TKIP untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. WPA PSK. WPA PSK adalah versi WPA yang menggunakan enkripsi PSK untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. 4. WPA2 PSK. WPA2 PSK adalah versi WPA yang menggunakan enkripsi PSK untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN.
5. WPA3. WPA3 adalah standar keamanan WLAN terbaru dan paling aman. Ini menggunakan enkripsi Glorious atau Counter Mode atau GCM dan enkripsi AES untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. 6. WPA3. WPA3 adalah versi WPA3 yang menggunakan enkripsi PSK yang melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. 7. WPA-MK. WPA-MK adalah versi WPA yang menggunakan enkripsi MK untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. WPA2-MK. WPA2-MK adalah versi WPA2 yang menggunakan enkripsi MK untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. 9. WPA3-MK. WPA3-MK adalah versi WPA yang menggunakan enkripsi MK untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. 10. WPA3-PSK-MK. WPA-PSK-MK adalah versi WPA3 yang menggunakan enkripsi PSK dan enkripsi MK untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN. Secara keseluruhan ada 10 jenis keamanan WLAN termasuk WPA2, WPA, WPA-PSK, WPA2, PSK, WPA3, WPA3 PSK, WPA-MK, WPA2-MK, WPA3-MK, dan WPSK-MK. Masing-masing standar memiliki fitur dan kemampuan yang berbeda, tetapi semua dirancang untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WLAN dari ancaman potensial. Itulah dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.